Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Dzikril Hakim, guru SD Negeri Telak Kedua Pamekasan, Sahabat Teknologi Jawa Timur 2023. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform teknologi untuk mewujudkan merdeka belajar. Setiap murid adalah individu yang unik, dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Mereka menunjukkan perbedaan saat sedang belajar. Ada murid yang fokus ketika saya memberikan penjelasan secara lisan, ada murid yang fokusnya lebih tinggi ketika mereka melihat gambar atau menyimak video, dan ada juga murid yang selalu aktif bergerak. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan beberapa platform teknologi pada proses belajarnya, sehingga murid dapat mencapai potensi belajarnya secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengambil beberapa langkah strategis yang saya awali dengan memberikan asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif. Pertama, saya melakukan asesmen non-kognitif, pemetaan gaya belajar murid. Dengan menggunakan Google Form, secara mandiri murid menjawab setiap pertanyaan, kemudian mereka dapat melihat hasilnya melalui Google Spreadsheet. Mereka akan mengetahui gaya belajarnya, visual, auditori, atau kinestetik. Asesmen kognitif saya lakukan dengan memanfaatkan quizzes. Dengan menggunakan quizzes, dengan cepat saya dapat mengetahui hasil jawaban siswa, sehingga memudahkan saya mengetahui pemahaman awal murid terhadap materi yang akan disampaikan. Setelah itu, saya meminta siswa untuk bergabung ke Google Classroom. Saya memasukkan kegiatan belajar, materi, serta tugas yang harus dikerjakan. Kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga terdapat kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Pada awalnya, siswa akan belajar secara mandiri di dalam kelompoknya. Mereka mempelajari materi tentang rantai makanan melalui media pembelajaran. Saya mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya terdapat gambar, animasi, video, dan kuis. Diferensiasi proses saya terapkan dengan mendatangi setiap kelompok untuk memberikan penguatan materi dengan cara yang berbeda-beda. Kelompok visual, saya memberikan penguatan materi dengan cara menampilkan contoh gambar rantai makanan serta video. Kelompok auditori, saya memberikan penjelasan materi yang lebih mendalam secara lisan dan lebih sering berinteraksi dengan mereka. Untuk kelompok kinestetik, saya meminta siswa untuk bermain peran. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, serta dekomposer. Sehingga dari bermain peran ini, siswa memahami urutan rantai makanan. Saya juga menerapkan diferensiasi produk. Pada kelompok visual, mereka menghasilkan produk digital berupa gambar rantai makanan yang mereka buat melalui Canva. Mereka menyalin gambar ke dalam lembar kerja yang disediakan pada Canva, kemudian mengurutkannya sesuai dengan urutan rantai makanan. Kelompok auditori, mereka menggambar rantai makanan berdasarkan cerita yang disampaikan oleh guru. Sedangkan kelompok kinestetik, mereka menghasilkan produk dari kegiatan memotong dan menempel gambar sesuai urutan rantai makanan. Dengan memberikan beragam pendekatan pembelajaran ini, saya berharap setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran, dan mereka memiliki kendali atas proses belajar mereka sendiri. Hasil dan dampak dari praktek ini sangat positif. Murid merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Mereka dapat memahami konsep lebih baik, serta motivasi belajar mereka meningkat. Setelah melaksanakan praktik baik ini, saya juga melakukan kegiatan berbagi praktik, sharing, dan menerima umpan balik. Kegiatan ini saya mulai dari sekolah sendiri. Berbagi rekan-rekan sejawat, selanjutnya saya mengunjungi dan berbagi praktik di sekolah terdekat. Kegiatan webinar juga saya lakukan melalui komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Webinar yang pertama berkolaborasi dengan komunitas sahabat Rumah Belajar Jawa Timur. Kemudian webinar yang kedua berkolaborasi dengan para sahabat teknologi Madura. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi rekan-rekan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta menggunakan platform teknologi pada proses belajarnya. Selain itu, saya juga memperoleh umpan balik yang positif yang dapat meningkatkan motivasi saya dalam menggunakan platform teknologi dalam pembelajaran dan menghargai keberagaman dalam kelas. Mari bersama-sama merangkul keberagaman dalam pembelajaran demi terwujudnya merdeka belajar.